Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang arhamur rahimin, yang paling welas asih di antara orang-orang yang paling welas asih, karena kasih sayangnya Allah itu sangat luas sekali kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita diberi rahmat dengan menghadiri majelis ilmu yang nanti balasannya di akhirat akan ditunjukkan kepada kita semuanya yang luar biasa besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Tafsir Muyassar yang disusun oleh Abdullah At-Turki. Kemudian juga kita berusaha untuk mengkaji bagaimana cara mengamalkan, berusaha untuk mengamalkan apa yang bisa diamalkan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadapan Allah sangat bernilai sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna inna lamarduduna fil hafir. Yaquluna, mereka orang-orang kafir itu berkata, inna, apakah kami lamarduduna sungguh akan dikembalikan fil hafirah, kepada kehidupan semula. Ini yaqulu haulail mukadzibun, orang-orang yang mendustakan fil ba'tsi, mereka orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu mengatakan, anuraddu, apakah kami akan dikembalikan ba'da mautina, setelah kematian kami, yaitu setelah kita mati di kuburan nanti, apakah kita akan dikembalikan ila ma kunna alaihi ahya fil ardi, sebagaimana dahulu kami hidup di dunia ini. Ini adalah kata-kata yang sifatnya itu mempertanyakan atau meragukan. Ya, mempertanyakan atau meragukan. Jadi orang-orang kafir itu ragu terhadap hari kebangkitan. Sehingga mereka mengatakan seperti ini, apakah kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Mereka tidak memiliki keimanan. Mereka tidak memiliki keyakinan. Karena mereka tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya melihat dunia itu hanya sisi lahiriah. Tidak sampai melihat bahwa dunia itu diciptakan oleh Allah. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Mereka hanya melihat segala sesuatu itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka, mengajak kepada mereka untuk menyembah kepada Allah, karena resikonya nanti kalau dibangkitkan oleh Allah, segala perbuatan selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Mereka akan dikembalikan lagi hidup dengan yang kemarin sudah dijelaskan, dengan beberapa tiupan itu. Tapi kemudian orang-orang kafir, orang-orang yang tidak iman kepada Allah, ini mengatakan seperti ini. Jadi, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Kalau di dalam tafsir Muyassar,
ai yaquluha ulail mukadzibun bil ba'tsi. Orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu berkata, anuratu ba'da mautina ila ma kunna alaihi ahya fil ard. Makanya kita hindari berkata seperti perkataan orang kafir. Apa itu? Yaitu meragukan. Kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang muslim, hendaknya tidak mengatakan seperti perkataan orang-orang kafir ini. Apa itu? Perkataan yang sifatnya meragukan atau mempertanyakan kehidupan setelah mati. Jadi bertanya itu kadang-kadang itu sifatnya adalah ragu, kadang-kadang juga bertanya itu ada yang sifatnya itu melecehkan. Dan kalau kita teliti, kalau saya meneliti ya, saya analisis statement-statement dari orang-orang kafir ini sifatnya adalah seperti menghina gitu loh ya, seperti menghina. Jadi bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi bertanya yang sifatnya untuk melecehkan. Jadi apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Jadi bertanya tapi bukan untuk mencari suatu kebenaran, bukan untuk sudah tahu tetapi bertanya agar lebih lebih tahu lagi, lebih yakin lagi, bukan itu. Tetapi mereka bertanya sifatnya kalau saya melihat itu sifatnya melecehkan ya, sifatnya dalam melecehkan yang di dalamnya itu ada sebuah keraguan. Makanya kita hindari berkata atau menyatakan suatu statement yang sifatnya seperti orang-orang kafir, yaitu sifatnya adalah ragu kemudian mempertanyakan kehidupan setelah mati. Karena ini adalah keimanan. Ya, ini adalah keimanan. Kemudian yang kedua, cara mengamalkannya, kita belajar berusaha untuk mentafakuri maha kuasanya Allah, menghidupkan sesuatu di atas bumi ini yang sebelumnya mati kemudian hidup kembali. Seperti tafakur tentang tumbuh-tumbuhan. Itu maha kuasanya Allah. Ya. Alam raya ini sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan nanti akan tidak ada lagi. Begitu juga dengan misalnya saja kita tafakuri barang mati kemudian hidup lagi. Misalnya kecik ya, kecik itu apa itu istilahnya itunya sawu itu. Coba itu kan barang mati atau kurma lah. Kurma itu kan barang mati. Ketika ditaruh di bumi, kemudian dikasih air hujan, bisa tumbuh, bisa hidup. Sebelumnya kita ini dari sesuatu yang mati yang tidak ada, kemudian Allah mengadakan kita. Sebenarnya di alam raya itu kalau orang mau tafakur, mau menggunakan akalnya dengan didasari keimanan, dia akan menangkap bahwa Allah itu berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati dengan cara apa? Ya mentafakuri, menggunakan akal pikiran kita. Kita lihat alam sekitar kita, betapa sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada dan nanti akan tidak ada lagi. Ya, atau misalnya aja kalau musim kemarau lah, ya kalau kita lihat itu rumput-rumput semuanya mengering mati semuanya itu ya rumput-rumput mengering. Kemudian terkena air hujan, rumput-rumput itu hidup kembali. Apakah rumput bisa menghidupkan diri sendiri? Tidak, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buktikan bahwa Allah itu maha kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Dulu Nabi Ibrahim itu juga pernah, tapi Nabi Ibrahim itu bertanyanya bukan melecehkan seperti orang kafir. Ya, bukan melecehkan seperti orang kafir Nabi Ibrahim, tapi untuk membuktikan, ya Rob kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati itu ya Allah. Nabi Ibrahim dawuh kepada Rasul kepada Gusti Allah seperti itu. Munajat kepada Allah, kaifa tuhyil mauta. Kemudian dijawab oleh Gusti Allah, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala, tidak ya Allah saya beriman, tetapi bagaimana ibaratnya seperti itu ya. Qala awalam tu'min qala bala walakin lihat ma'inna qalbi. Akan tetapi agar hatiku ini menjadi tentram tenang. Ya karena seorang nabi ya. Nabi Ibrahim itu akan diangkat oleh Allah seorang nabi, seorang rasul, maka betul-betul ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk mengambil burung, kemudian burungnya itu dicacah-cacah, dimutilasi, disebarkan ke gunung-gunung, kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk memanggil burung-burung tersebut. Kemudian datanglah burung-burung yang sebelumnya mati itu hidup kembali. Baru kemudian itu Nabi Ibrahim betul-betul yakin seyakin-yakinnya. Tapi kan ini Nabi Ibrahim sifatnya adalah mukjizat ya untuk betul-betul meyakini betul beliau adalah seorang nabi betul-betul yakin betul sehingga ketika dakwah itu tidak ada keraguan sama sekali dan memang beliau adalah uh, Rasul Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ceritanya banyak ya seperti mukjizatnya Nabi Isa juga itu bisa menghidupkan orang mati Nabi Isa itu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi kita berusaha untuk membuktikan ya berusaha dengan cara apa? Dengan cara menggunakan akal pikiran kita. Dengan tafakur kemudian kita ambil hikmah, ambil ibrah di balik itu agar keimanan kita semakin kuat. Kemudian
Ayat berikutnya, aidza kunna idzaman nakhirah, ini juga masih pertanyaannya orang-orang yang kafir itu. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Ini juga sifatnya pertanyaan yang sifatnya meragukan dan di dalamnya juga ada unsur pelecehannya juga karena memang tidak betul-betul ya, kecuali kalau memang betul-betul ya tidak apa-apa dijawab dengan kebaikan-kebaikan, dijawab dengan kebenaran. Anuraddu wa qad sirna idzaman baliyah. Artinya, apakah kami akan dibangkitkan, akan dikembalikan? Anuraddu, apakah kami akan dikembalikan? Wa qad sirna, sementara kami telah menjadi idzaman, telah menjadi belulang baliyah yang hancur. Apakah kami akan dikembalikan? Padahal kami kan sudah jadi tulang belulang itu. Kalau sudah orang meninggal dunia di bawah kuburan itu rata-rata manusia itu ya akan menjadi tulang, akan menjadi kerangka. Apakah kerangka nanti itu akan kembali bangkit lagi? Ini kan kalau tidak didasari dengan keimanan pasti tidak akan yakin itu. Tidak akan yakin. Masa bisa kerangka itu kembali hidup? Ini kalau tidak didasari keimanan. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang kafir. Makanya kita hindari meragukan kekuasaannya Gusti Allah. Allah itu sangat berkuasa ya, Qadir. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu sangat berkuasa. Bagaimana tidak berkuasa? Lawang alam raya ini ciptaannya. Coba kalau lihat alam raya, ciptaannya. Bumi yang kita injak ini ciptaannya. Matahari yang selalu menyinari kita ini ciptaannya. Hidup di dunia ini ciptaannya. Ya, ada malam, ada siang. Kalau malam terus nggak ada kehidupan. Kalau siang terus nggak ada kehidupan. Maha suci Allah yang menggilirkan siang dan malam. Pas 12 jam. Apa itu 24 jam. Kemudian kita diberi musim hujan, musim kemarau. Ini kalau tidak diciptakan, tidak dirancang oleh zat yang maha berkuasa, tidak mungkin ada. Nah, melalui tafakur-tafakur seperti itu, kita akan keluar dari kekafiran. Kita akan diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita gunakan akal pikiran kita untuk menguatkan keimanan dalam hati kita dengan mentafakuri hal seperti itu agar kita tidak menjadi kafir yang meragukan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Ini juga sifatnya melecehkan ya, melecehkan ini. Nek ngono ya, wae rugi nek ngono. Kalau begitu ya kita rugi. Kalau memang betul-betul kita dibangkitkan nanti kita rugi. Lah, ungkapan ini bukan sebuah ungkapan orang yang menyesal, bukan sebuah ungkapan orang yang ingin meniti kebenaran, bukan sebuah ungkapan orang yang apa istilahnya ya, tapi ungkapan orang yang ya sifatnya tadi itu melecehkan atau seperti meremehkan ya, meremehkan atau melecehkan. Makanya kita hindari menjadi orang-orang kafir seperti orang-orang kafir ya meskipun kita kadang-kadang ya naudzubillah ya kadang-kadang mungkin ada orang Islam atau yang mengaku mukmin tetapi kadang-kadang statement-statementnya itu kadang-kadang uh, menjadikan orang itu ragu terhadap hari kiamat dan lain sebagainya. Dalam kitab tafsir Muyasar dijelaskan qalu orang-orang kafir itu berkata rojaatna tilka satakunu idan khaibah kadzibah. Jika kami dikembalikan, maka hal itu akan menjadikan kerugian yang didustakan atau yang diinginkan. Yang ngono lah awake pasti rugi lah nek ngono. Ibaratnya kayak nek ngono lah rugi. Tapi ini tidak menjadikan mereka iman gitu loh. Tapi menjadikan mereka itu malah semakin kafir naudzubillah tsumma naudzubillah. Kecuali mereka yang diberi hidayah oleh Allah ya. Karena Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yahdi mayasya. Yahdi Allah memberi hidayah man orang yasya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semuanya dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin dengan Allah, yakin dengan hari kiamat dan lain sebagainya. Makanya kita hindari melecehkan sesuatu yang wajib diimani. Ini wajib diimani. Ya, wajib diimani perkara gaib itu. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang Islam, orang beriman harus mengimani bil ghaib, sesuatu yang sifatnya gaib. Apa itu misalnya hari kebangkitan wajib diimani. Kalau menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim wajib mengimani. Ya, wajib mengimaninya. Kemudian orang beriman juga ketika berbicara akan dikendalikan oleh imannya sehingga dia akan lebih hati-hati ketika berbicara khususnya terkait masalah akidah. Karena akidah itu sesuatu yang sifatnya fundamental. Ya, sifatnya fundamental, sesuatu yang sifatnya sangat asas ya, sangat pokok. Makanya kalau dalam Islam itu
hadis itu tidak boleh digunakan dalam hal akidah kalau hadisnya hadis dhaif. Jadi yang boleh dijadikan sebagai dasar akidah itu hanya hadis sahih. Karena betapa sangat pentingnya masalah akidah ini. Sekali terpeleset, ya mudah-mudahan ya sekali terpeleset, mudah-mudahan kita semuanya tidak ya, mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah agar hati akidah kita lurus, akidah kita tidak melenceng dan lain sebagainya. Sebab masalah akidah itu masalah yang sangat urgen sekali, sesuatu yang gaib misalnya tidak yang wajib diimani apa yang ditulis, apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam hadis-hadis sahihnya. Sementara yang tidak ada dalam Al-Quran sama hadis tidak wajib untuk diimani karena memang kebenarannya masih belum pasti ya. Tapi kalau Al-Quran sama hadis sahih sudah pasti. Makanya wajib untuk diimani sesuatu yang dikabarkan, kabar-kabar gaib yang dikabarkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innama hiya zajratu wahidah. Fa innama hiya dan sungguh hiya pengembalian itu zajratu wahidah hanya satu kali tiupan saja. Ini sebagai jawaban keraguan orang-orang kafir. Gampang Gusti Allah. Mugi Gusti Allah gampang banget. Ya. Wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak jadilah maka jadi. Allah tuh kuasa sekali. Berarti seperti itu ya. Allah tuh kuasa sekali. Setelah keraguan orang kafir itu langsung turun wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Fa inna ma hiya zajratu wahidah. Sungguh pengembalian dari tulang belulang yang hancur itu hanyalah satu kali tiupan saja. Ya, tiupan yang kedua ya yang ditiup oleh malaikat Israfil. Sekali tiupan saja semuanya bangkit dari alam kubur. Makanya kemarin sudah dijelaskan ada keterangan yang menjelaskan bahwa selama itu kalau nggak salah itu ada hujan ya 40 hari kalau nggak salah, kemudian semua orang yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan oleh Allah ruhan wa jasadan. Ruh dan jasad. Ruhnya dikembalikan lagi kepada jasad. Jadi bukan hanya alam ruh saja, tetapi juga jasad kita. Makanya di sini disebutkan sungguh pengembalian, yaitu dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Itu ruh dan jasad. Karena mereka sebelumnya meragukan apakah ketika kami menjadi tulang belulang yang hancur di bawah bumi itu kami akan dikembalikan, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma hiya zajratu wahidah. Sungguh pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Makanya kita benarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Inggih ya Allah, iya ya Allah. Amantu, saya beriman. Amantu, saya beriman. Pasti apa yang engkau firmankan pasti benar ya Allah. Makanya subhanallah orang kalau iman kemudian apa ya paham Al-Quran membaca itu Masya Allah nikmat sekali ya. Nikmat sekali. Apalagi kalau masalah-masalah keimanan itu pasti membenarkan. Inggi sodakta ya Allah sodakta. Makanya kita kalau baca Al-Quran setelah membaca itu kita disunahkan membaca sodakallahul azim. Sodakoh maha benar Allah. Ya maha benar Allah. Kemudian berikutnya ayat berikutnya wa idahum bisahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi ini. Faidan, maka tiba-tiba mereka ahya hidup ya. Ala wajhil ardi di atas permukaan bumi ini. Ba'da angkanu fi batniha, setelah mereka itu sebelumnya berada di perut bumi. Jadi mereka ternyata bangkit kembali dan hidup lagi di atas bumi ini. Cuman bumi pada hari kiamat nanti tidak seperti bumi sekarang yang kita pinjak ini ya. Ini terlalu kecil. Nanti kalau di dalam sebuah keterangan yang saya dapatkan itu Allah melipat alam raya ini menjadi 3 lipatan nanti. Kemudian disitulah kita akan dibangkitkan oleh Allah, yaitu bumi yang sudah dilipat tadi. Wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu nanti bagaimana modelnya. Tapi yang jelas itu adalah hamparan bumi yang subhanallah yang sangat luas sekali, ya, yang sangat luas sekali. Nanti kita akan dibangkitkan di situ. Termasuk siapa ya? Termasuk orang-orang yang tidak dikubur. Semua yang hidup makhluk semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Termasuk hewan-hewan akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian tapi hewan-hewan tadi setelah dihisab, setelah mereka hak-haknya ditunaikan, jika ada hewan lain yang misalnya itu kemudian mereka menjadi tanah lagi. Makanya orang-orang kafir itu nanti pada hari itu ya andai kata kami seperti debu, seperti itu, kembali menjadi debu lagi karena mereka menyaksikan apa yang terjadi. Makanya ini adalah keimanan. Ya, makanya kita imani apa saja yang
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menghidupkan yang mati itu sangat mudah bagi Allah. Cukup satu kali tiupan semuanya akan hidup kembali. Makanya kita imani kejadian ini, iman itu tempatnya dalam hati. Ya, kita imani betul. Kalau bisa kita kalau ada waktu kosong ya, waktu luang itu kita tafakuri ya. Kita tafakuri agar akidah kita semakin kuat, iman kita semakin kuat, semakin banyak ingat Allah, semakin banyak ingat akhirat, itu semakin bagus, semakin tidak cinta dunia, semakin lupa kematian, semakin 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 lupa kematian, semakin cinta dunia. Padahal kita hidup di dunia itu hanya sementara ya, sesaat saja kita hidup di dunia, tidak lama. Ya tidak lama dan nanti kita akan pasti akan dibangkitkan oleh Allah dan akan menuai apa saja yang kita perbuat selama di dunia ini. Makanya kita berusaha untuk mengimani apa saja yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lainnya ini, faidahum bisahirah, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi ini. Yaitu dibangkitkan oleh Allah kembali. Ini ya roh dan jasad kita, roh dan jasad kita untuk dimintai pertanggungjawaban, untuk diberi balasan atas segala amal perbuatan yang dahulu dilakukan selama di dunia ini. Ya, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang tidak dihisap oleh Allah, antara lain adalah pejuang yang mati syahid ya, orang-orang yang mati syahid nanti tidak dihisap oleh Allah, langsung mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, hal ataka hadisu Musa, hal apakah ataka telah sampai kepadamu Muhammad hadisu Musa, tentang kisahnya Nabi Musa. Hal ataka ayyuhar rasul, hal apakah ataka telah datang kepadamu, telah sampai kepadamu ayyuhar rasul, wahai Rasulullah, yaitu Muhammad, khabara Musa, tentang kabarnya Nabi Musa. Apakah telah sampai kabar Nabi Musa atau kisahnya Nabi Musa? Makanya cara mengamalkan kalau kita membaca Al-Quran seperti ini ya, kita berusaha untuk mencari tahu kisahnya para nabi, untuk kita ambil sebagai pelajaran, untuk kita contoh, untuk kita teladani bagaimana kisah-kisahnya Nabi Musa dulu, bagaimana kisah-kisahnya Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, termasuk kisahnya Rasulullah Muhammad SAW, untuk diambil sebagai ibrah. Karena di dalam kisah, khususnya dalam Al-Quran ya, itu untuk diambil ibrah. Dan Al-Quran itu bukan kitab kitab suci, kitab kisah bukan. Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tidak. Makanya Al-Quran itu ketika mengkisahkan sesuatu itu tidak urut, ya, tidak urut seperti kitab-kitab sejarah. Kadang disebutkan dalam ayat ini, disebutkan di ayat yang lain, termasuk kisahnya Nabi Musa itu banyak bertebaran dalam ayat-ayat yang lain juga. Ini untuk diambil sebagai ibrah ya, untuk diambil sebagai ibrah. Makanya kita usahakan membaca. Termasuk kisahnya siapa ya? Kisahnya para ulama ya. Kalau bisa kita jadikan sebagai ibrah, kita jadikan sebagai pelajaran. Kisahnya orang-orang yang baik. Misalnya sebagai dokter, kok ada dokter yang baik, ya dokter yang beriman, ya itu kita baca kisahnya, kemudian kita belajar untuk mencontohnya agar kita bisa seperti mereka, misalnya ya ada dokter yang suka sedekah, misalnya ada dokter yang suka apa, yang baiklah, dokter-dokter yang menjadi pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu yang kita ikuti. Makanya kita baca kisah-kisah yang baik, kita teladani kisahnya para ulama, para nabi, orang-orang yang siddiq dan lain sebagainya. Idh nadahu rabbu bil wadil muqaddasi tuwa. Idh tatkala nadahu, tatkala Tuhannya itu memanggilnya. Jadi Nabi Musa itu dipanggil oleh Tuhannya, Rabbuhu Tuhannya, bil wadi di lembah al muqaddasi yang suci, di lembah yang suci, tua yaitu lembah tua. Ya. Lembah tua ini uh, dulu itu pengetahuan saya, lembah tua itu saya kira dulu itu di Turisina ya, di Mesir sana. Saya dulu pernah ke Turisina sana. Pernah ke Bukit Turisina yang pada saat itu saya yakini itu adalah tempatnya Nabi Musa mendapatkan wahyu. Ternyata setelah saya baca-baca, saya cari-cari At-Tua, lembah tua itu tempatnya di mana. Ternyata kaul yang kuat, pendapat yang kuat itu tempatnya ini di Bukit Zaitun, yaitu di Baitul Maqdis. Padahal dulu yang saya yakini itu di Bukit Turisina. Tapi memang tidak ada keterangan pasti, yang pasti lembah tua itu di mana. Makanya ada yang berpendapat, dan ini yang paling kuat ya, di Bukit Zaitun, di Baitul Maqdis, ada juga yang mengatakan di Bukit Turisina, alasannya Nabi Musa itu berada di Turisina itu selama 10 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ini. Jadi uh, ketika pada pada masa itu ya ketika Rasulullah disuruh untuk mengingat-ingat bahwa bukan hanya Rasulullah saja yang
diangkat jadi nabi untuk menyampaikan risalahnya. Nabi Musa juga pernah gitu loh, dipanggil oleh Allah dan disuruh untuk menyampaikan risalahnya, yaitu untuk mendatangi Raja Fir'aun. Insya Allah nanti ayat-ayat selanjutnya ada. Jadi semua nabi pasti dipanggil oleh Allah kemudian disuruh untuk berdakwah. Semua nabi, ya termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, termasuk nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Dawud, termasuk Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang lain. Makanya Nabi Muhammad didhawuhi oleh Gusti Allah, didhawuhi oleh Gusti Allah, "Idna tahu, apakah belum sampai kepadamu Muhammad kisahnya tentang Musa?" Ya, idna tahu ketika Nabi Musa itu dipanggil oleh Tuhannya bilwadil muqaddas tua, yaitu di lembah suci tua, yang disucikan oleh Allah, yaitu di lembah tua. Ai hina nadahu rabbu, ketika Tuhannya itu memanggil Musa bilwadil mutahhir, bilwadi di lembah mutahhir yang suci. Lembah itu berarti di antara gunung satu dengan gunung yang lain, ya itu namanya lembah ya. Jadi lembah itu di bawahnya gunung, itu namanya lembah. Al mutahhir yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al mubarak yang diberkahi. Apa itu tua? Namanya lembah tua. Makanya cara mengamalkan bagaimana ya kita berusaha untuk memuliakan, ya, memuliakan tempat-tempat suci, tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mampu ziarah, ya, misalnya kalau ada uang lebih misalnya ziarah ke mana, ke tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya ke Yerusalem sana, ya ke Palestina. Tapi nggak tahu ya apakah, tapi kayaknya bisa kok kalau ke Palestina tuh, ya, meskipun nggak tahu itu kalau di sana di bawah Yahudi ataukah di bawahnya Yerusalem. Tapi setahu saya itu kayaknya untuk operasional di bawahnya Yordania setahu saya. Tapi walau alam ya, saya juga belum pernah ke sana. Makanya ini para dokter yang sugih-sugih barangkali ya, ini kalau ada uang lebih mungkin ya, daripada ziarah ke Roma ya, daripada ziarah ke Bali misalnya, ya ziarahlah ke Yerusalem sana, ya, ke tempat-tempat Nabi, kemudian kita ambil berkah-berkahnya, ya, kita ngalah berkah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita berdoa di sana. Bagaimanapun tempat di sana adalah tempat yang dahulu pernah diinjak oleh para nabi, tempat di mana para nabi itu berdakwah, itu kan bagus tuh kalau dikunjungi ya. Ini kalau yang mampu ya, kalau nggak, yang nggak mampu ya nggak usah ke sana, nggak wajib ya, nggak wajib. Tapi paling nggak kita muliakan lah dengan cara mengunjungi. Misalnya saja ya ke tempat suci Mekah juga, misalnya kita kunjungi, itu lebih bagus. Ya dikiaskan dengan ini ya, tempat-tempat yang dulu pernah dihuni atau ditempati oleh orang-orang yang melanjutkan dakwah para nabi. Siapa? Ulama. Ya, misalnya kita kunjungi tempatnya Mbah Sunan Ampel, ya, kita kunjungi tempatnya Mbah Sunan Bonang yang dulu berdakwah di Indonesia, ya, menyebarkan Islam di Jawa sini disebarkan oleh mereka. Subhanallah ya. Kita Islam kan karena jasa-jasa mereka. Termasuk apa? Termasuk keturunan-keturunan mereka. Makanya kita muliakan tempat-tempat yang diinjak oleh para wali-wali tersebut, kita muliakan. Ya, kita muliakan dengan cara ya ziarah tadi itu. Ya, kita ziarahi, kita berdoa di situ. Kalau bisa ya, ya kita contoh lah apa yang sudah mereka lakukan. Ya, misalnya seperti Basunan Ampel dan lain sebagainya. Ya termasuk siapa ya? Termasuk yang masih hidup ya, ulama-ulama yang masih hidup. Mungkin siapa ini, Mas Agung ini sangat mengidolakan Gus Baha ya misalnya, monggo dikunjungi ya, dikunjungi dalam rangka untuk ngalah barokah, minta doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberi kekuatan kepada yang berkunjung itu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang dikunjungi. Jadi kita berusaha untuk mengunjungi tempat-tempat yang suci ya, khususnya di uh, di sana ya, khususnya di tempat, karena ayat yang kita kaji ini di lembah tua, ya berusaha untuk ke Yerusalem. Tapi saya belum tahu ya apakah di sana betul-betul ada namanya Bukit Zaitun. Saya juga belum pernah ke sana. Saya hanya sebatas membaca keterangan-keterangan saja. Yang terakhir, idhab ila fir'auna innahu togho. Jadi ini faqala lahu, artinya Allah berfirman kepada Nabi Musa ketika dipanggil itu. Ketika dipanggil itu ya pasti ada sesuatu yang disampaikan. Apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa? Idhab, Musa, idhab, pergilah ila Fir'aun, kepada Raja Fir'aun. Pergilah. Innahu togho. Sesungguhnya Fir'aun itu togho, telah melampaui batas. Ya. Ai faqala lahu, artinya Allah berfirman kepada Nabi Musa, idhab ila Fir'aun, pergilah kepada Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu berada di Mesir. Berada di Mesir pada saat itu. Innahu, sungguhnya Raja Fir'aun itu qad afrata fil isyan, betul-betul telah melampaui batas kemaksiatan. Sangat maksiat, sangat durhaka.
Ya maksiat ya, tapi Firaun itu sangat maksiat, bukan hanya maksiat tok ya, sangat maksiat, betul-betul sudah togo. Togo ya. Makanya tohut itu dari kata-kata togo, tohut. Makanya sangat-sangat tidak cocok kalau penguasa kadang-kadang dicap tohut itu. Oh, penguasa itu nggak seperti Firaun ya. Firaun itu bengis loh ya. Firaun itu bengis sekali ya Firaun itu. Bayi laki-laki bunuh. Itu Raja Firaun. Bayi laki-laki bunuh. Ada orang yang mengancam kekuasaannya dibunuh. Dibunuh betul. Dibunuh betul. Ya, kemudian memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang dan ini puncaknya mengaku Tuhan. Puncaknya itu mengaku Tuhan. Ini Raja Firaun itu betul-betul telah melampaui batas yang apa yang sangat ya. Makanya bahasanya di sini togo. Togo itu melampaui batas yang sangat. Ya maksiat, tapi nek togo itu sudah sangat maksiat. Barang sudah melampaui, sudah melampaui batas maksiat, sangat maksiat sekali wis. Sangat durhaka sekali. Gua kejam no ya, kejam ya kejam. Tapi nek Firaun ini sangat kejam, bukan hanya kejam ya, sangat kejam sampai-sampai melampaui kekejaman yang ada. Berarti seperti itu Firaun itu. Makanya Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Raja Firaun dan juga bangsa ya orang-orang Yahudi yang disuruh oleh Allah untuk membebaskan orang-orang dari Israel yang didolimi oleh Raja Firaun ini. Makanya cara mengamalkan ya kita belajar berusaha mencontoh seperti Nabi Musa apa ya berdakwah ya belajar mencontoh para nabi berdakwah ya sesuai dengan kemampuan lah. Tidak bisa dengan bicara kayak bisa ngomong misalnya ya dengan cara contoh dengan cara apa misalnya ya kalau nggak bisa dakwah secara umum ya dakwah kepada anaknya dakwah kepada istrinya ya misalnya anaknya nggak jilbaban ya dijawai nak jilbaban nak tutup aurat misalnya jadi dakwah sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar dan ini tidak hanya nabi ya, ini berlaku juga untuk orang-orang Islam. Apa itu amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa misalnya kita berdakwah secara umum, secara luas misalnya, ya kita tolong orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Mas Agung yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Turun sangat Ustaz atas ujian dari ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-17 dari surah An-Nazi'at ini. Matur nuwun, monggo dari hadirin apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Iya, matur nuwun Ustaz. Kalau boleh izin berdiskusi ya Ustaz. Eh, Ya. di zaman saat ini kan mungkin kita sudah banyak terpengaruh dengan eh, apa ya paham sebab akibat katanya sebab akibat bahwa eh, sains itu sangat dipegang teguh gitu ya. Jadi bahwa misalkan eh, kalau misalkan kita eh, mau menuju ke satu tempat, misalkan ke Inggris gitu ya, ya harus kita naik pesawat dulu, beli tiket dan seterusnya. Apabila kita nggak punya uang ya nggak bisa ke sana dan seterusnya gitu. Masuk juga dan mungkin tentang kesehatan nih. Kesehatan apabila kita eh, jantungnya bocor misalkan. Oh, jantung bocor itu diganti dengan klep yang baru gitu, dan seterusnya. Dan infeksi misalkan. Oh, infeksi A disebabkan oleh kuman A. Nah, akhirnya di akhir-akhir ini kami beberapa kali melihat bahkan di sosial media termasuk YouTube ya. Ada yang namanya paham agnosia. Gitu. Apakah mungkin Ustaz juga pernah mendengar? Agnosia itu paham bahwa dia semacam ateis. Jadi dia eh, mempercayai Tuhan, tapi tidak beragama. Termasuk juga ateis. Gitu. Akhirnya merasa bahwa eh, merasa bahwa dia tidak butuh beragama gitu. Karena memang saya aja tanpa agama bisa hidup gitu bisa bangun bisa
tidur, bangun lagi, dan seterusnya. Itu bagaimana kita menyikapi apabila kita misalkan melihat video tersebut atau mungkin kita mempunyai teman yang seperti itu dan seterusnya. Bagaimana, Ustaz? Betul. Iya, memang sekali lagi kembali kepada hidayah ya. Orang yang diberi hidayah oleh Allah, ada orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya kita waspada terhadap faham-faham yang bisa merusak akidah kita. Saya sendiri Mas Agung kalau ada tulisan-tulisan yang sifatnya itu merapuhkan akidah saya, itu tidak saya baca, tidak saya baca. Karena nanti efek negatifnya apa parah ya, efek negatifnya untuk saya sendiri itu parah. Makanya lebih baik saya baca Al-Quran untuk mempertebal keimanan saya, ibaratnya seperti itu, atau saya baca tulisan-tulisan yang bisa menebalkan keimanan saya. Kadang-kadang memang menakjubkan omongannya orang-orang kafir, memang itu sudah ada dalam Al-Quran kan. Jadi kadang-kadang menakjubkan omongan mereka itu, koyo-koyo iyo padahal enggak gitu. Koyo-koyo iyo padahal enggak. Makanya kita pegang Al-Quran, kita pegang hadisnya Nabi, lan tadillu ma in tamassaktum bi. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu tidak akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang kepada dua kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita hati-hati ya dalam mengambil sebuah informasi dan lain sebagainya. Sebab tidak semua informasi itu benar. Makanya Rasulullah itu selalu selalu berpesan agar fatabayanu, agar kita tabayun, klarifikasi. Kadang tidak semua yang apalagi zaman sekarang zaman Google ya, zaman internet. Ini saya cerita saja Mas Agus. Kemarin itu saya ngajar di Malang. Itu katanya Al-Quran itu Mas Agung. Al-Quran ternyata setelah dicek tuh nggak ada dalam Al-Quran. Padahal di situ Al-Quran. Jadi antara suratnya sama isinya itu nggak sama. Jadi Al-Baqarah ayat sekian ternyata ayatnya nggak itu. Kemudian kita cari ternyata nggak ada ternyata nggak ada Al-Quran itu. Ini betapa bahayanya Google atau betapa bahayanya internet kalau tidak ada proses verifikasi, tidak ada proses validasi. Ini betapa bahayanya. Kemudian barusan kemarin juga saya temukan juga di makalahnya mahasiswa saya itu ya. Itu ada hadisnya Nabi rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi isinya itu jelas sangat-sangat bukan hadis ya. Sangat-sangat bukan hadis. Ternyata setelah saya cek, saya teliti nggak ada dalam riwayat Muslim. Saya cek lagi di dalam internet lagi, barangkali ada hadis lain yang belum saya ketahui, ternyata nggak ada juga. Karena hadisnya hadis palsu. Makanya wajib untuk berhati-hati ya. Wajib untuk berhati-hati ketika kita mengambil sumber Al-Quran atau hadis atau mungkin keterangan-keterangan yang sifatnya meragukan keimannya orang-orang mukmin, orang-orang muslim dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memang bukan hanya saat ini ya, saat zaman dahulu memang ada yang hanya menggunakan akal saja yang tidak dibimbing oleh keimanan tadi. Ya banyaklah ilmuwan-ilmuwan yang ateis itu ya, ilmuwan-ilmuwan yang ateis yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung tadi. Tapi sekali lagi keimanan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah intinya ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala keimanan itu. Kadang jangankan kita mau bisa menyadarkan teman kita atau orang lain. Rasulullah itu loh nggak bisa menjadikan Abu Lahab pamannya itu iman itu loh nggak bisa. Makanya lantah diaman ahbabta. Lan menggunakan kata lan Mas Agung. Lan itu kalau dalam bahasa Arab itu sekali-kali tidak akan pernah. Lantah dia, Muhammad, sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa memberi hidayah, keimanan. Man orang yang ahbab tak engkau cintai. Padahal sekelas Kanjeng Nabi, apalagi cuma sekelas kita ya. Makanya kewajiban kita ya hanya sekedar meluruskan, misalnya kawan kita ya kita luruskan. Kalau nggak bisa ya sudah, ya wajadilhum bil ma'ruf ya, berdiskusilah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yang elegan. Kalau nggak mau ya sudah ditinggalkan saja. Wa'arid andil jahilin dan berpalinglah dari orang yang bodoh dari keimanan. Itu Mas Agung. Jadi memang kita perlu hati-hati, perlu waspada ya dalam mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Makanya pentingnya ngaji di situ Mas Agung. Pentingnya ngaji ya. Tapi kalau nggak ngaji yang didengarkan seperti itu ya bisa-bisa nanti jauh dari keimanan ya meskipun mengaku muslim, mukmin tetapi hatinya kering dari nilai-nilai spiritual. Jadi ini kadang-kadang kalau tidak kumpul dengan orang mukmin, orang soleh, memang kadang-kadang seperti itu. Kadang hati itu gersang, hati itu hampa.
ketika hati hampa, kemudian kadang setan masuk, kemudian macam-macam masuk, kemudian jadi ragu dan lain sebagainya, sehingga sehingga mungkin sangat mungkin atau mungkin menjadikan orang itu kadang-kadang menjadi ateis. Dan itu pernah saya baca kalau nggak salah itu di Saudi itu ada kabar, saya nggak tahu berita benar apa tidak, saya nggak tahu. Katanya juga ada di Saudi itu yang kemudian menjadi ateis itu karena ya nggak tahu ya sebabnya apa itu Mas Eko. Ya, betul misalnya. Mungkin eh, sharing mawon ya dari ini sih dari Gus Ba lagi yang sering kami dengarkan. Jadi memang kalau beliau sekelas beliau yang termasuk ulama ya, ahli Quran, ahli hadis, beliau bilang beliau mengandikan bahwa eh, selalu kita itu eh, diwaswasi oleh dibikin waswas oleh syaitan. Ya, sih. Dibikin was-was oleh setan. Misalkan ya, ayam ini berasal dari telur, ngoten nggih. Kemudian telur diciptakan oleh Allah, begitu. Nggih. Kemudian Allah diciptakan oleh siapa? Gitu. Itu akan muncul seperti itu was-was oleh setan, gitu. Nggih. Namun akhirnya beliau bilang begini, menghentikan begini. Kalau pas ada muncul seperti itu ya udah saya tinggal lihat TV aja. Jadi ditinggal untuk hal-hal yang mungkin ya tidak tidak memikirkan hal tersebut lagi karena itu betul-betul aku yakin itu hal yang tidak perlu dipikirkan dalam keimanan seorang muslim. Mungkin yaitu kadang kita ya dalam keseharian kita menemui orang-orang seperti itu yang sepertinya punya apa namanya tadi yang disebutkan dalam nasihat ayat 10. Apakah betul nanti kalau tulang-tulang kita itu sudah hancur bisa kembali lagi dalam akal kita kan nggak bisa masuk. Tapi kalau misalkan kita balik lagi, apakah mungkin dari yang sebelumnya tidak ada, seperti Nabi Adam begitu nggih? Itu kan sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada itu bisa. Apalagi yang kita sudah pernah ada untuk menjadi ada lagi ya itu lebih mudah bagi Allah begitu. Dari penjelasan dari beliau Gus Bahar. Betul nuwun Ustaz. Ustaz. Punten. Mungkin hadirin yang lain ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Memang iman itu Mas Agung, memang iman itu tepatnya dalam hati ya memang. Jadi ya ada orang yang cerdas sekali nggak dikasih iman juga ada orang yang nggak cerdas tapi dikasih iman juga ada, ya itulah. Jadi Allah itu memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nanti kembalinya ke situ lagi mengenai sebab-sebab tadi. Memang banyak orang yang tersandera oleh sebab ya, dan itu memang apa ya, ya didahulukan oleh Gusti Allah ya, kalau saya tidak salah. Saya saya memohon ampun kepada Allah kalau saya salah. Kalau nggak salah itu wajal likuli syai'in sababa, dan kami jadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Tapi jangan lupa ya lihat musabibnya, pembuat sebabnya siapa. Jadi sebenarnya itu kalau kalau kita ikuti petunjuk dari Gusti Rasul Muhammad itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang meragukan Gusti Allah itu sebenarnya itu akan terjawab misalnya ya. Kalau saya sendiri loh ya, misalnya seperti tadi masalah siapa yang menciptakan Allah dan lain sebagainya. Ya kita kalau melihat tafakur tentang ciptaannya itu loh, itu menggambarkan betapa Allah tuh maha kuasanya gitu loh. Ya Allah tuh sangat berkuasa, nggak mungkin Allah diciptakan, namanya kholik. Kholik itu pencipta, nggak mungkin diciptakan, nggak makhluk gitu. Tapi mak sekali lagi nih muaranya nanti kepada akidah, muaranya nanti kepada itu. Makanya sepandai apapun berdebat misalnya, kalau yang didebati itu nggak dikasih keimanan oleh Allah, dia tetap tidak akan iman. Meskipun nggak berdebat, tapi kalau dikasih iman oleh Allah ya iman. Sekali lagi kita semuanya tetap berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita minta dikokohkan iman. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Ya, Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashian, hati yang khusyuk, wa ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Kalau habis witir kan doa kita seperti itu. Imanan daiman. Kita minta kepada Allah iman yang selalu selalu iman.
karena memang semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kuasaan Gusti Allah. Makhluk iso apa Mas Agung? Ya, makhluk iso apa? Ya ora iso apa makhluk. Ya, baik, betul Sang Ustaz. Apabila dari hadirin tidak ada yang didiskusikan lagi, mungkin bila berkenan mohon untuk memimpin doa Ustaz untuk menutup kajian pada pagi hari ini. Betul Sang Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keimanan yang kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Ya arhamar rahimin irhamna wa'afina fa'fu anna. Ya arhamar rahimin irhamna wa'afina fa'fu anna. Ya arhamar rahimin irhamna wa'afina fa'fu anna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, matur sangat. Jazakallah khair. Ustadz Zainul Zuhdi, semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan barokah, keimanan yang teguh, dan tidak bosan-bosannya untuk membimbing kita semua dalam kajian rutin kita. Dan hadirin sekalian yang sudah hadir, semoga kita bisa istiqomah dalam kajian kita setiap akhir pekan. Insya Allah pagi, bila tidak Sabtu juga Ahad insya Allah. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ustaz. Betul.